Bab 11. Undangan dari selebriti cantik ternama. Di jalan, Ye Feng tengah memikirkan kapan hadiah sistem akan tiba, ketika sebuah suara yang familiar terdengar dalam benaknya. Selamat, tuan rumah, Anda telah menyelesaikan navigasi takdir, Anda telah dihadiahi sebuah Ferrari Enzo, mobil itu telah diparkir di garasi untuk Anda. Hadiahnya kali ini benar-benar sebuah mobil sport. Ye Feng sangat terkejut. Semua pria menyukai wanita cantik di mobil sport, dan dia tidak terkecuali. Dia sangat akrab dengan mobil sport, terutama berbagai jenis Ferrari. Seri Enzo dirancang dan diberi nama untuk mengenang pendiri Ferrari, Enzo Ferrari. Seluruh kendaraan terbuat dari serat karbon dan pelat aluminium berbentuk sarang lebah, semuanya buatan tangan. 6.0 mobil ini memiliki mesin 12 liter, ruang pembakaran atas yang miring, tenaga kuda yang luar biasa sebesar 660, dan kecepatan 362 km per jam. Sekarang, hanya ada 400 unit model ini di dunia, dan masing-masing dijual setidaknya 30 juta. Lagi pula, uang mungkin tidak mampu membelinya. Dapat dikatakan bahwa Ferrari Enzo merupakan raja Ferrari yang memang pantas. Dia tidak menyangka akan memiliki mobil seperti itu. Ye Feng sedikit bersemangat. 10 menit kemudian, Ye Feng tiba di tempat parkir bawah tanah. Sebuah mobil sport hitam terparkir tenang di garasi, memancarkan cahaya dingin dan sejuk. Visualnya sungguh memukau. Sungguh mendominasi. Ye Feng tak bisa menahan diri untuk memuji. Dia sangat puas dengan mobilnya dan melaju keluar dari villa tanpa ragu-ragu. Dia baru saja mendapatkan SIM sebulan yang lalu, tetapi ini pertama kalinya dia mengendarai mobil sport. Dia tidak tahu kenapa, tapi rasanya sangat mulus. Tepat saat dia merasa bingung, sebuah pemberitahuan sistem berbunyi dalam pikirannya. Agar tuan rumah memperoleh pengalaman berkendara yang lebih baik, hadiahnya juga mencakup keterampilan berkendara tingkat dewa. Jadi seperti ini. Ye Feng diam-diam mengacungkan jempol pada sistem, lalu dia melaju ke rumah sewa. Dia berencana untuk memindahkan uang tunai sebesar 8 juta ke villa terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke sekolah untuk memindahkan barang-barangnya dari asrama besok. Meskipun dia tidak kekurangan uang sekarang, dia tidak berniat membuang barang-barang yang masih bisa digunakan. 2 jam kemudian, Ye Feng kembali ke villa. Tidak butuh waktu lama untuk memindahkan uang tunai, tetapi butuh waktu lama untuk memeriksa dari tuan tanah. Pemilik rumah pada awalnya tidak mengizinkannya pindah, tetapi setelah mendengar bahwa dia tidak meminta pengembalian uang sewa dan deposit, dia setuju sambil tersenyum. Perjalanan ini sungguh melelahkan. Setelah melemparkan karung uang tunai ke ruang penyimpanan, Ye Feng berbaring di sofa dan mulai berpikir tentang cara menangani uang itu. Tiba-tiba teleponnya berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. "Halo," jawab Ye Feng. "Siapa ini?" "Halo, apakah Anda Tuan Ye Feng?" Ye Feng merasa suara itu familiar, jadi dia bertanya, "Ini aku." "Apakah kamu Nona Xia Qiu?" "Benar." "Ye Feng, apa kamu ada waktu luang malam ini? Aku ingin mentraktirmu makan." Mendengar ini, Ye Feng sedikit terkejut. Ia mengira Xia Qiu hanya bersikap sopan ketika mengatakan akan mentraktirnya makan 2 hari lagi. Ia tidak menyangka itu benar. "Karena seorang wanita cantik telah mengundangku, aku harus bebas," goda Ye Feng. Hotel Grand Phoenix. "Ye Feng, kamu sekolah sekarang. Aku akan memesan mobil untuk menjemputmu. Tidak perlu repot-repot, aku akan pergi sendiri. Ngomong-ngomong, jam berapa sekarang?" "Aku akan mengatur agar suster Wang menjemputmu jam 6 malam ini." "Baiklah, sampai jumpa malam ini." "Sampai jumpa nanti malam." Setelah menutup telepon, Ye Feng melihat waktu. Saat itu baru pukul 4 sore. Masih ada lebih dari 1 jam lagi. Itu sedikit membosankan. Tiba-tiba, Ye Feng memperhatikan pakaiannya, sepertinya tidak pantas mengenakan ini untuk bertemu Xia Qiu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membeli beberapa set pakaian yang cocok. Tepat saat dia sampai di garasi, teleponnya berdering lagi. Itu Fatih Chu. Nama asli Fatih Chu adalah Chu Bawang, yang berasal dari arti Chu, penguasa barat. Namun, ia tidak memiliki sosok penguasa yang tinggi dan perkasa. Sebaliknya, ia adalah seorang pria gemuk kecil yang beratnya lebih dari 200 pon. Keluarga pria ini tampaknya agak kaya, dan dia cukup setia. Dia adalah orang yang paling dekat dengannya di asrama. Melihat bahwa itu adalah panggilan dari Fatih Chu, Ye Feng menjawabnya tanpa ragu. "Fatih, ada apa?" "Kakak Feng, apakah kamu sudah menemukan rumah?" "Saya menemukannya." "Bagus. Kakak Feng, apa kau masih akan kembali ke asrama malam ini?" "Lin Jie sudah pergi menjemput gadis-gadis. Dia mungkin tidak akan kembali malam ini."
Mendengar nama Lin Jie, Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia dan Lin Jie selalu berselisih. Anak itu merasa dirinya lebih kaya daripada orang lain karena keluarganya agak kaya. Ia memandang rendah dirinya, Fatih Chu, dan teman sekamarnya yang lain, Ma Hongfei, yang berasal dari keluarga biasa. Ia mencari masalah. Dia terutama suka menindas Fatih Chu yang jujur. Ye Feng tidak tahan lagi dan memarahinya beberapa kali. Sejak saat itu, Lin Jie membencinya. Dia datang untuk menyewa rumah karena dia tidak ingin tinggal serumah dengan pria itu lagi. Ye Feng berkata kepada Fatih Chu setelah dia sadar kembali, "Aku tidak akan kembali." Mereka sudah punya villa besar, jadi mengapa dia masih perlu tinggal di asrama? Saudara Feng, di mana rumah yang kamu sewa? Tidak jauh dari sekolah. Kalau begitu aku akan pergi ke rumahmu untuk bermain denganmu lain hari. Tidak masalah, katanya. Petik 2. Setelah memberi Fatih Chu beberapa instruksi, Ye Feng menutup telepon dan meninggalkan villa dengan Ferrari Enzo miliknya. Jalanan tidak terlalu padat hari ini. Setelah 10 menit, Ye Feng tiba di kota dunia. Setelah memarkir mobilnya, dia berjalan masuk ke dalam mall. Bab 12. Apakah saya perlu melapor kepada Anda saat saya datang ke sini? Kota dunia. Di toko utama Cartier. Lin Jie membawa seorang gadis untuk memilih aksesori. Nama gadis itu adalah Sumen, dan dia juga seorang mahasiswa tahun pertama di Universitas Zonghai. Tanda seru. Sosok Sumen anggun dan skor wajahnya sekitar 85 poin. Dia adalah gadis tercantik di jurusan bahasa Mandarin. Pertama kali melihat Sumen, Lin Jie sangat tertarik padanya dan bersumpah akan mendapatkannya. Pada awalnya, Sumen tidak mempedulikannya, tetapi dia tidak menyerah dan terus memberinya segala macam hadiah. Pada akhirnya, Sumen setuju untuk berkencan dengannya karena tergoda dengan uang. Hari ini, dia membawa Sumen ke World City dan membelikannya barang-barang mewah dengan harapan bisa menjalin hubungan lebih jauh dengannya. Lambat laun, tatapan Lin Jie pada Sumen berubah menjadi cabul. Sumen sedikit tidak senang saat menyadarinya. Kalau bukan karena kemurahan hati Lin Jie, dia tidak akan mau repot-repot dengannya sama sekali, dengan tinggi badannya yang 1,7 meter dan penampilannya yang biasa saja. Mustahil baginya untuk mendekatinya, tapi kalau saja ada keuntungan yang bisa dipetik, dia tidak akan berhati lembut. Sumen mengulurkan pergelangan tangannya yang ramping dan bertanya pada Lin Jie, "Lin Jie, apakah ini bagus?" Dia mengenakan gelang terbaru dari Cartier. Lin Jie menatap senyum menawan Sumen dan langsung mengangguk. Kelihatannya bagus, wah, kamu terlihat bagus dalam hal apapun. Benar-benar. Tentu saja benar. Lin Jie mengangguk lalu berbalik memanggil staf. Bungkus gelang ini. Baiklah. Staf itu mengangguk cepat. Senyum di wajah Sumen melebar. Setelah beberapa saat, staf itu mengemas gelang itu dan tersenyum kepada Lin Jie. "Halo, Pak. Totalnya 65.000. Berapa?" Lin Jie bertanya dengan tidak percaya. Staf itu masih tersenyum sopan. $65.000. Mendengar itu, senyum Lin Jie membeku. Itu sebenarnya sangat mahal. Ia mengira gelang ini paling-paling bernilai 10.000 yuan. Staf itu melihat ekspresi Lin Jie yang tidak baik, jadi dia dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum, "Tuan, gelang ini adalah model terbaru dari Cartier, menggunakan." Lin Jie tidak mendengarkan staf. Ia hanya tersenyum pada Sumen dan berkata, Men, kurasa gelang ini kurang cocok untukmu. Kenapa kamu tidak pilih model lain? Uang sakunya setiap bulan hanya 10.000 yuan. Tidak ada gunanya menghabiskan setengah tahun uang sakunya untuk seorang wanita. Yang paling penting, dia tidak punya uang saku tersisa setiap bulan, jadi dia tidak mampu membeli gelang semahal itu. Wajah Sumen dipenuhi dengan kesedihan. Tapi aku hanya menginginkan ini. Lin Jie, jangan bilang kamu tidak ingin membelikannya untukku. Tidak. Lin Jie melihat ekspresi Sumen berubah menjadi jelek, jadi dia segera menggelengkan kepalanya. Dia sungguh menyukai Sumen. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mengejar Sumen. Tidak akan ada gunanya jika hubungannya dengan Sumen memburuk karena hal ini. Tapi dia benar-benar tidak punya uang untuk membelinya. Apa yang harus dilakukan? Tepat saat Lin Jie tengah dilanda dilema, sesosok yang dikenalnya muncul. Itu dia. Pupil mata Lin Jie mengerut karena terkejut. Apa yang dilakukannya di sini? Namun, tak lama kemudian, ia sangat gembira. Ia akhirnya menemukan jalan keluar. Wah, aku baru saja bertemu seorang kenalan. Ayo kita pergi dan menyapa. Setelah selesai berbicara, Lin Jie sudah mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari toko. Sumen mengerutkan kening.
Dia merasa bahwa ini adalah alasan Lin Jie untuk tidak ingin membelikannya gelang. Namun, karena Lin Jie telah pergi, tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sini. Terlebih lagi, tanpa Lin Jie, hidupnya tidak akan begitu nyaman. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Su Men tetap mengikuti Lin Jie. "Kamu Feng." Sebuah suara datang dari belakang. Ye Feng berhenti di tengah jalan. Ia bahkan tak perlu menoleh untuk tahu siapa orang itu. Pemilik suara ini sungguh menyebalkan. Dia berbalik. Seperti yang diduganya, dia melihat Lin Jie berjalan ke arahnya sambil memasukkan tangan ke dalam saku. Di belakang Lin Jie, masih ada gadis yang murni dan polos ini. Ketika Lin Jie menatap Ye Feng, matanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak tersamarkan. Su Men, di sisi lain, menatap wajah Ye Feng dengan heran. Dia sangat tampan. Tetapi saat dia melihat pakaian biasa Ye Feng, tatapannya berubah dingin lagi. Ye Feng tidak menyangka akan bertemu Lin Jie di sini. Sebelumnya, si gendut kecil itu telah memberitahunya bahwa Lin Jie pergi menjemput gadis-gadis, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Sungguh malang. Dia terlalu malas berpura-pura, jadi dia hanya bertanya dengan dingin, "Kenapa kamu meneleponku?" "Ada apa?" "Aku baik-baik saja. Aku baru saja bertemu kenalan lama, jadi aku mampir untuk menyapa. Kita sudah dekat. Kita satu asrama. Bagaimana mungkin kita tidak saling kenal?" "Ngomong-ngomong, Ye Feng, kenapa kamu ada di sini?" Lin Jie tahu bahwa Ye Feng tidak menyukainya, dan dia tidak ingin mengganggunya, tetapi dia benar-benar ingin tahu alasan mengapa Ye Feng ada di sini. Mendengar ini, Ye Feng tersenyum, "Apakah ini properti keluargamu? Apakah aku perlu melapor kepadamu ketika aku datang ke sini?" Petik 2. Melihat Lin Jie dikalahkan, Ye Feng terlalu malas untuk berdebat dengannya, dia berbalik dan segera pergi. Ekspresi wajah Lin Jie sedikit jelek. Dia adalah pewaris generasi kedua yang kaya, dan dia berinisiatif untuk menyapa Ye Feng karena dia sangat menghormatinya, tetapi dia bahkan tidak memberinya wajah apapun. Ini terlalu berlebihan. Melihat Ye Feng berjalan menuju toko pakaian mewah, Lin Jie semakin penasaran. Dengan pemahamannya tentang latar belakang keluarga Ye Feng, dia tahu bahwa Ye Feng tidak akan pernah mampu membeli barang-barang di toko itu. Mungkinkah Ye Feng sedang mencari pekerjaan paruh waktu? Bab 13. Jam tangan ini sangat mahal, tidakkah Anda ingin tahu lebih banyak? Memikirkan hal ini, Lin Jie segera mengikutinya. Su Men ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengikutinya. Tidak seperti Lin Jie yang ingin melihat Ye Feng mempermalukan dirinya sendiri, dia hanya tertarik dengan ketampanan Ye Feng. "Kamu sangat tampan, mengapa kamu tidak punya uang?" Su Men tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tanda seru. Ye Feng juga melihat Lin Jie dan Su Men yang mengikutinya, tetapi ia tidak peduli. Ia langsung masuk ke toko mewah itu. "Halo, Pak, selamat datang, ada yang bisa saya bantu?" Tak lama kemudian, asisten toko itu melihat Ye Feng dan segera menghampirinya untuk bertanya. Dia tidak meremehkan Ye Feng hanya karena pakaiannya biasa saja. Senyum lembut selalu tersungging di wajahnya. Ye Feng memiliki kesan yang baik terhadap asisten toko itu. Ia tersenyum dan berkata, "Saya ingin membeli beberapa set pakaian, tetapi saya tidak tahu mana yang cocok untuk saya, bisakah Anda merekomendasikan beberapa kepada saya?" Lin Jie, yang baru saja memasuki toko, tercengang ketika mendengarnya. Ye Feng sebenarnya ada di sini untuk membeli pakaian. Apakah dia mampu membelinya? Di sampingnya, Su Men sama terkejutnya. Mungkinkah Ye Feng adalah orang kaya yang tersembunyi? Seketika, pikiran Su Men mulai berpacu. Ye Feng melirik Lin Jie dan Su Men lainnya, lalu terus menatap asisten toko. Pramuniaga itu tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja bisa. Anda terlihat sangat muda, Pak. Versi yang terlalu formal tidak cocok untuk Anda. Kami punya beberapa jenis pakaian kasual di toko kami. Mau lihat?" "Baiklah, terima kasih." Ye Feng mengangguk. Tak lama kemudian, asisten toko itu kembali dengan beberapa kemeja kasual. Ye Feng mencobanya, efeknya tidak buruk. "Kemasi ini untukku, bantu aku mencocokkan celanaku." "Baiklah, ukuran apa yang Anda kenakan, Tuan?" Petik 2. Lin Jie dan Su Men tercengang oleh percakapan antara Ye Feng dan asisten toko. Sekalipun mereka tidak melihat harga pakaiannya, mereka tahu bahwa barang-barang di toko seperti itu tidak akan murah. Tapi Ye Feng memilih beberapa set tanpa ragu-ragu. Kapan dia menjadi begitu kaya? Wajah Lin Jie dipenuhi rasa tidak percaya. Mata Su Men tertuju pada Ye Feng. Namun, tagihannya belum dibayar, dan dia tidak yakin apakah Ye Feng benar-benar kaya, jadi dia tidak bertindak gegabah. Di sisi lain, asisten toko juga membantu Ye Feng dengan pakaiannya.
Ye Feng melihat hasilnya. Hasilnya lumayan. Dia siap membayar tagihannya. Namun, dia berhenti setelah mengambil 2 langkah. Di tangannya, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Asisten toko memperhatikan perilaku Ye Feng yang tidak biasa dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Tuan Ye, apakah ada masalah?" "Tidak masalah," katanya. "Tidak." Ye Feng menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi, "Apakah kamu menjual jam tangan di sini?" Asisten penjualan itu menghela napas lega ketika mendengar bahwa masalahnya bukan pada pakaiannya. Setelah itu, senyum di wajahnya semakin berseri-seri, dan dia buru-buru mengangguk. "Tentu saja. Toko kami bekerja sama dengan beberapa merek ternama dunia. Merek apa yang kamu suka?" Ye Feng berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan melihatnya dulu." Dia sama sekali tidak peduli dengan merek jam itu. Bagaimanapun, dia punya banyak uang sekarang. Dia mampu membelinya tidak peduli seberapa mahalnya, asalkan sesuai dengan keinginannya. "Baiklah, mohon tunggu sebentar." Pramuniaga itu menuangkan segelas air untuk Ye Feng terlebih dahulu, lalu datang sambil membawa 3 formulir. "Tuan Ye, semua jam tangan di toko kami ada di sini, luangkan waktu Anda untuk melihatnya, hubungi saya jika Anda menyukai sesuatu." Ye Feng mengangguk. Setelah pramuniaga itu pergi, dia membolak-balik daftar itu. Yang pertama adalah jam tangan Patek Philippe. Setelah Ye Feng selesai memeriksanya, dia tidak menemukan apapun yang disukainya, jadi dia melihat daftar kedua. Buku ini dipenuhi gambar berbagai Bulgari. Bisnis, rekreasi, olahraga. Ada berbagai macam hal. Kisaran harganya dari beberapa ratus ribu hingga beberapa juta. Ye Feng membolak-balik halamannya. Tiba-tiba, ia memusatkan pandangannya pada jam tangan harian. Bulgari Octo Kristal 103.195, jam tangan yang dibuat dengan pengerjaan yang rumit dan indah. Cermin kristal safir, pelat jam safir berwarna berasap, dan bertatakan berlian potong. Itu dia. Ye Feng tertarik pada jam tangan ini pada pandangan pertama. Harga lebih dari 6 juta tidak ada apa-apanya baginya sekarang. Ye Feng segera memanggil asisten toko. "Tuan Ye, yang mana yang Anda suka?" tanya asisten toko sambil tersenyum. Ye Feng menunjuk gambar di daftar dan bertanya, "Apakah Anda punya stok ini?" "Tuan Ye, Anda benar-benar punya penglihatan yang tajam. Jam tangan ini adalah puncak dari seri Bulgari Octo, dan hanya ada 8 buah di dunia." "Nona, maaf. Saya hanya ingin tahu apakah jam tangan ini masih tersedia." Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menyela pramuniaga itu. Dia tidak tahu banyak tentang jam tangan, dan dia tidak ingin tahu terlalu banyak. Dia hanya ingin tampilannya sesuai dengan seleranya. "Ada." Asisten toko itu mengangguk. "Suatu kebetulan toko mereka memiliki jam tangan gaya ini. Bolehkah aku melihatnya?" Asisten toko itu memikirkannya dan mengangguk. "Tentu, silakan tunggu sebentar." Arloji itu segera dibawa. Ketika dia membuka kotak yang indah itu, sebuah arloji indah muncul di depannya. Persis sama dengan yang ada di gambar. Ye Feng melihatnya. Ia sangat puas. "Bantu aku menyelesaikannya." "Ah. Saya akan mengambil jam tangan ini." "Itu. Apa kau tidak ingin tahu lebih banyak?" Pramuniaga itu mengingatkannya dengan ramah. "Lagi pula, ini masalah lebih dari 6 juta yuan." Bab 14. Kamu bahkan kenal teman sekelas yang kaya raya. Ye Feng menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa. Bayar saja tagihannya." "Baiklah, silakan lewat sini." Asisten toko itu sangat bersemangat. Ia segera membawa Ye Feng ke kasir. Tak jauh dari situ, Lin Jie dan Su Men tercengang. Menatap punggung Ye Feng, mata Lin Jie dipenuhi keraguan. Tanda seru. Mata Su Men berbinar-binar. Sekalipun dia tidak tahu banyak tentang jam tangan, dia tahu bahwa jam tangan Bulgari adalah jam tangan mewah papan atas. Bahkan yang termurah sekalipun harganya lebih dari 100 ribu. Namun Ye Feng hanya melihatnya sekilas dan memutuskan untuk membelinya. Ini terlalu murah hati. "Lin Jie, kamu kenal teman sekelas yang kaya raya?" Su Men bertanya pada Lin Jie setelah dia sadar kembali. Lin Jie merasa ada yang salah dengan tatapan Su Men. Namun, dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak melihat sesuatu yang aneh. "Kami tinggal di asrama yang sama, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Bagaimana mungkin dia punya uang? Orang tuanya pekerja biasa, dan biaya hidup bulanan mereka hanya 1 atau 2 ribu." Dia juga sangat bingung. Dengan kemampuan finansial Ye Feng, mustahil baginya untuk menghabiskan uang di sini. Tapi Ye Feng tampaknya sangat percaya diri. Apakah Ye Feng gila? Atau apakah dia menang lotre? Lin Jie tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia memutuskan untuk mengikuti mereka untuk melihatnya.
Su Men juga ingin melihat apakah Ye Feng benar-benar kaya, jadi dia berjalan menuju kasir bersama Lin Jie. Di depan kasir. Halo, Pak, totalnya 7,65 juta yuan. Apakah Anda punya kartu anggota? Kalau punya, Anda bisa mendapatkan diskon 10%, kata manajer toko itu kepada Ye Feng sambil tersenyum. Biasanya, manajer tidak perlu secara pribadi menjadi kasir untuk masalah sekecil itu. Tapi Ye Feng terlalu murah hati. Dalam waktu kurang dari 20 menit, ia telah memesan lebih dari 7 juta yuan. Untuk pelanggan yang seperti dewa, manajer toko harus menunjukkan rasa hormatnya kepada Ye Feng. Ye Feng hendak menggelengkan kepalanya ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki kartu emas hitam untuk kota dunia. Jadi, dia mengeluarkan kartu emas hitamnya dan menyerahkannya kepada manajer toko. Ketika manajer toko melihat kartu emas hitam, dia mula-mula tertegun, kemudian matanya terbelalak, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mungkinkah ini? Dia secara alami mengenali kartu emas hitam dari World City. Namun, dia tahu tentang dua orang yang memegang kartu emas hitam, tetapi dia belum pernah mendengar mereka memberikannya. Atau apakah Ye Feng orang ketiga? Manajer tidak berani menanyakan pertanyaan ini, jadi dia hanya bisa mengembalikan kartu emas hitam kepada Ye Feng. Tuan Ye, saya sangat menyesal. Dengan wewenang saya tidak bisa membantu Anda melunasi tagihan. Bisakah Anda menunggu di sini sebentar? Ketika dia mengatakan ini, manajer toko sangat gugup, takut dia akan menyinggung Ye Feng. Ye Feng melihat bahwa hari masih pagi, jadi dia mengangguk setuju. Terima kasih, kata manajer toko itu dengan lega. Setelah meminta asisten toko untuk merawat Ye Feng dengan baik, manajer toko segera menelepon sekretaris manajemen puncak kota dunia. Di lantai atas World City. Di kantor yang mewah. Tan Yun, penanggung jawab World City, sedang memeriksa laporan keuangan bulan lalu. Ketuk, ketuk, ketuk. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Masuk, teriak Tan Yun tanpa melihat ke atas. Saat berikutnya, sekretaris Xiao Yue mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Presiden Tan. Apa itu? Seseorang datang ke kota dunia kita dengan kartu emas hitam, sekretaris itu melaporkan. Mata Tan Yun melebar tak percaya saat dia mendengar bahwa ini ada hubungannya dengan kartu emas hitam. Semua kartu emas hitam di World City ada di tangan Tan Bohong. Agar Tan Bohong bisa memberi mereka kartu emas hitam, identitas pihak lain tidak boleh biasa-biasa saja. Bahkan dia tidak berani menyinggung orang seperti itu. Ayo pergi dan lihat. Setelah itu, Tan Yun berdiri dan berjalan keluar kantor. Sekretarisnya, Xiao Yue, mengikuti dari belakang. Dengan sangat cepat, mereka berdua bergegas menuju toko mewah itu. Ketika manajer itu melihat Tan Yun, dia segera menyapanya dengan hormat, Presiden Tan. Di mana dia? Tanya Tan Yun sambil mencari di toko. Setelah memandang sekelilingnya, pandangannya terfokus pada seorang pemuda di tempat istirahat. Pada saat yang sama, suara asisten toko terdengar. Yang duduk di tempat istirahat adalah Tuan Ye. Tan Yun mengangguk dan berjalan ke tempat istirahat. Ye Feng menyadari ada seseorang yang mendekat, dia mengangkat kepalanya dan melihat manajer toko dan dua wanita berjalan ke arahnya. Wanita di depan tampak berusia akhir 20-an. Rambutnya pendek dan mengenakan setelan jas. Orangnya mirip dengan Lin Junjun, tetapi keduanya berbeda. Lin Junjun memberikan kesan sebagai seekor beruang besar yang kuat, sedangkan wanita di depannya sama-sama cakap dan berpengalaman, tetapi dia lebih lembut. Wanita lainnya memiliki penampilan sekitar 80 poin dan kurus. Dia bukan tipe yang disukai Ye Feng. Jadi dia hanya melihat sekali lalu mengalihkan pandangan. Pada saat ini, Tan Yun juga menghampiri Ye Feng. Ia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Halo, Tuan Ye. Saya Tan Yun, penanggung jawab World City. Halo, Presiden Tan. Ye Feng tersenyum dan berjabat tangan dengan Tan Yun. Tuan Ye, bolehkah saya melihat kartu emas hitam Anda? Tentu saja. Setelah itu, Ye Feng menyerahkan kartu emas hitam kepada Tan Yun. Tan Yun menerimanya sambil tersenyum. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terfokus. Dia sangat familiar dengan kartu emas hitam. Ada beberapa simbol di dalamnya yang tidak bisa dipalsukan, jadi kartu ini asli. Tan Yun segera mengembalikan kartu itu kepada Ye Feng dan meminta maaf. Tuan Ye, saya minta maaf atas kecurigaan saya tadi. Bab 15. Pacar ideal, sebuah ide yang berani. Ye Feng melambaikan tangannya, menunjukkan pemahamannya. Lagi pula, kartu emas hitam itu sangat penting, dan dia tidak keberatan Tan Yun bersikap lebih hati-hati. Dia hanya bertanya, bisakah saya bayar sekarang? Tentu saja. Tan Yun mengangguk cepat dan pergi menanganinya untuk Ye Feng. Tanda seru, tanda seru.
Meskipun dia tahu Ye Feng akan menghabiskan banyak uang, dia tetap terkejut ketika melihat harga 7,65 juta yuan di layar. Tuan Ye, Anda punya kartu Black Gold. Anda bisa mendapatkan diskon 60% untuk semua barang yang Anda beli di World City. Harga setelah diskon adalah 5,049 juta yuan. Saya bisa bulatkan menjadi 90.000 yuan. Anda tinggal beri saya 5,04 juta yuan saja. Ye Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka perlakuan istimewa kartu emas hitam akan begitu besar. Dia telah menghemat lebih dari 2 juta yuan. Meskipun dia tidak kekurangan uang, dia tetap sangat senang karena bisa menghabiskan lebih sedikit. Baiklah, terima kasih. Ye Feng tersenyum pada Tan Yun dan memberikan kartu bank padanya. Tidak jauh dari situ, Lin Jie dan Su Men terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Lin Jie tidak menyangka kartu emas hitam milik Ye Feng adalah nyata. Perlu diketahui bahwa di seluruh kota Zonghai, kecuali Ye Feng, hanya ada 2 orang yang memiliki kartu emas hitam. Keduanya memiliki posisi luar biasa di kota Zonghai. Apa yang dilakukan Ye Feng hingga menjadi orang ketiga yang memiliki kartu emas hitam? Ini tidak masuk akal. Su Men tidak tahu banyak tentang kartu emas hitam. Fokusnya lebih pada harga. Ye Feng baru berada di toko kurang dari setengah jam dan dia sudah menghabiskan lebih dari 5 juta. Ini terlalu boros. Di bawah tatapan keduanya, Tan Yun mengambil kartu bank dari Ye Feng. Tagihannya diselesaikan dalam beberapa detik. Tan Yun tersenyum dan mengembalikan kartu bank kepada Ye Feng. Ye Feng menerimanya dengan wajah tenang, seolah-olah dia baru saja menggunakan 500 yuan, bukan 5 juta yuan. Lin Jie dan Su Men bahkan lebih terkejut. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Hati Lin Jie sangat rumit. Memikirkan bahwa dia pernah meremehkan Ye Feng sebelumnya. Wajahnya sakit. Mata Su Men tertuju pada Ye Feng. Muda, tampan, dan kaya. Dia benar-benar pacar model yang ideal. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Ye Feng, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Tiba-tiba, Su Men mendapat ide yang berani. Ye Feng memperhatikan tatapan Lin Jie dan Su Men. Su Men, khususnya, membuatnya merasa aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah menyimpan kartu bank, Ye Feng bersiap meninggalkan World City. Tan Yun tiba-tiba bertanya, Tuan Ye, bolehkah saya mendapatkan informasi kontak Anda? Dia terlalu penasaran tentang Ye Feng. Dia sangat kaya, tetapi dia berpakaian sangat biasa. Tentu saja, yang membuatnya lebih khawatir adalah hubungan antara Ye Feng dan Tan Bohong. Dia adalah kerabat jauh Tan Bohong, dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah memberinya kartu emas hitam jika itu adalah orang biasa. Jika dia dapat membangun hubungan baik dengan Ye Feng, dia mungkin dapat melangkah lebih jauh dalam dunia bisnis. Mendengar ini, Ye Feng sedikit bingung. Anda VIP World City, Tan Yun menjelaskan dengan cepat. Jika Anda memiliki pertanyaan di kemudian hari, silakan hubungi saya langsung. Melihat Tan Yun menjelaskan begitu cepat, Ye Feng semakin bingung. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan Tan Yun, dia tidak menolaknya karena itu tidak akan merugikannya. Setelah bertukar informasi kontak dengan Tan Yun, Ye Feng melihat bahwa saat itu sudah lewat pukul 5 dan dia mungkin akan terlambat jika kembali ke villa, jadi dia memutuskan untuk berganti pakaian di sini. Setelah menyapa Tan Yun, Ye Feng memilih gaun yang lebih kasual dan pergi ke ruang ganti. Beberapa menit kemudian, Ye Feng keluar dari ruang ganti. Pada saat itu, Tan Yun, Su Men, Lin Jie, dan yang lainnya semua memusatkan perhatian padanya. Seperti kata pepatah, pakaian mencerminkan kepribadian seseorang. Sebelumnya, Ye Feng hanya bisa dianggap tampan, tetapi setelah berganti pakaian ini, seluruh auranya membaik. Pada saat ini, dia bagaikan seberkas cahaya di tengah kegelapan, menyebabkan orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memusatkan pandangan padanya. Tan Yun, Su Men, dan gadis-gadis lainnya semua terpana oleh Ye Feng, dan mereka menatapnya dengan tatapan tergila-gila. Lin Jie, di sisi lain, merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Dulu, dia selalu mengincar Ye Feng. Selain karena dia memandang rendah Ye Feng, itu juga karena Ye Feng lebih tampan darinya. Tapi sekarang, Ye Feng tidak hanya lebih tampan darinya, tetapi juga lebih kaya. Ini benar-benar pukulan yang sangat berat. Beberapa pejalan kaki juga tertarik pada Ye Feng. Lihat, tampan sekali. Dia sangat tampan. Apakah dia seorang selebriti? Saya ingin mengenal pemuda tampan itu. Petik 2. Semua wanita tertarik dengan ketampanan Ye Feng. Beberapa orang yang lebih berani bahkan datang untuk meminta WeChat milik Ye Feng. Ye Feng menolak dengan sopan. Meskipun ada beberapa gadis yang cukup cantik, ia menjadi lebih pemilih setelah bertemu Xia Qiu.
Gadis-gadis dengan penampilan 60 hingga 70 tahun tidak sepadan dengan waktunya. Kemudian, dia berjalan ke arah Tan Yun. Setelah berpamitan, dia mengambil barang-barangnya dan pergi. Tan Yun dan sekretarisnya dengan cepat mengantar Ye Feng ke pintu dengan hormat. Di belakang mereka ada Su Men dan Lin Jie. Su Men ingin mencari kesempatan untuk memulai percakapan dengan Ye Feng, tetapi Lin Jie terus mengikutinya, jadi dia hanya bisa menunggu masa depan. Sambil mendesah, Su Men hendak pergi ketika dia menyadari ada banyak orang di sekitar tempat parkir. Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.